Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai ayat yang ke-24, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, ada begitu banyak alasan hidup dalam kekhawatiran. Apalagi hidup di zaman ini saudara, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Baik di tengah keluarga kita, baik tentang kesehatan, baik tentang masa depan, baik tentang pekerjaan, ekonomi, kebutuhan hidup dan sebagainya. Masalah, persoalan, beban hidup dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita terjerat di dalam kekhawatiran. Nah, hanya saudara, kita sudah pernah belajar bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Malah kekhawatiran itu akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya saudara, Allah tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, Tuhan tidak ingin saudara terjerat di dalam kekhawatiran. Dia ingin saudara bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap saudara juga rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari kekhawatiran? Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengarkan suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman
dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menjelaskan, menceritakan bahwa dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Lalu kemudian dari sana di dalam Mazmurnya ini Daud menjelaskan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami dan apa yang dia alami ketika dia melakukan hal tersebut. Di ayat yang ke-23, saudara, di sana Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Daud menegaskan supaya umat-umat Tuhan menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Apapun yang membuat saudara hidup dalam kekhawatiran, maka firman Allah menegaskan supaya setiap kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, saudara, bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu yang dijelaskan oleh Daud, pengalaman kehidupannya, bagaimana dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Lalu kemudian itu juga yang dia ajarkan kepada umat Tuhan mulai ayat 23 tadi ketika dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di ayat 17, Daud berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis dan Ia mendengar aku. Saudara, di sini Daud mengungkapkan dengan jujur bahwa hari-harinya dipenuhi oleh kecemasan. Artinya ada banyak hal yang mencemaskan dan mengkhawatirkan dia. Sehingga pagi hari, petang hari, tengah hari, dia mengalami kecemasan. Dia mengalami banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, tadi dia berkata di ayat 23, dia menyaksikan kepada umat-umat Tuhan bahwa supaya mereka menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena itu yang sudah dilakukan oleh Daud. Dan dia mengalami mujizat Tuhan. Dia berkata tadi, saudara, bahwa pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas. Dan dalam kecemasannya itu apa yang dia lakukan, saudara? Di ayat 17 dia berkata, aku berseru kepada Allah. Di tengah-tengah banyaknya alasan dia hidup dalam kekhawatiran, di tengah-tengah banyaknya alasan untuk dia hidup khawatir, tetapi dalam peristiwa, dalam situasi yang mengkhawatirkan tersebut, dia menegaskan bahwa aku berseru kepada Allah. Dalam kecemasan, dalam peristiwa, situasi, dan keadaan yang mencemaskan,
Dia datang berseru kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara? Berserulah kepada Dia dalam segala situasi kehidupan saudara saat ini. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga saudara. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah-tengah ekonomi saudara dan dalam aspek kehidupan saudara yang lain. Tetapi dengar saudara, di dalam semuanya itu firman Allah menegaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan cara menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan ialah dengan berseru kepada Tuhan. Serukan kepada Dia segala beban dan persoalan saudara. Serukan kepada Dia dalam segala situasi yang berat, masalah keluarga, ekonomi, keadaan kehidupan saudara, apapun itu saudara. Dalam semuanya berserulah kepada Tuhan. Mohon pertolongan kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia dalam segala hal yang mengkhawatirkan. Lalu yang kedua di ayat 18 dia berkata, di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Saat ada banyak hal yang mencemaskan saudara, apa yang dia lakukan? Dia menangis di kaki Tuhan karena dia berseru kepada Tuhan. Dan saat dia berseru kepada Tuhan, dia menangis. Tetesan air mata kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Allah mengerti bahasa tetesan air mata kita ketika kita berseru dan menangis di kaki Tuhan dalam segala kesulitan situasi yang kita hadapi di dalam hidup kita. Mari kita berseru kepada Dia. Mari kita menangis di kaki Tuhan. Bukti kita berseru dan berserah kepada Dia dan dalam segala beban dan persoalan kehidupan kita. Lalu kemudian kita akan melihat saudara, apa yang akan Tuhan lakukan jika saya dan saudara berseru kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan jika kita berserah kepada Tuhan dengan berseru dan dengan menangis di kakinya. Maka dikatakan ayat 17 saudara, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Yang pertama yang Tuhan kerjakan ketika umatnya berseru kepada Dia, ketika mereka tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran, ketika mereka tidak terjerat dalam kekhawatiran dan ketakutan, melainkan mereka berseru dan menangis di kaki Tuhan. Maka yang Tuhan lakukan yang pertama, Dia menyelamatkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Saat ini dengar bahwa ketika saudara mengalami beban berat, ketika saudara kesulitan, ketika saudara mengalami situasi yang sulit di tengah ekonomi, keluarga dan sebagainya, dalam semuanya itu ketika saudara berseru kepada Tuhan, Dialah yang menyelamatkan saudara. Karena Dia Allah yang sanggup mengerjakan keselamatan. Apapun yang saudara hadapi, di mana saudara membutuhkan keselamatan, Dia Allah yang menyelamatkan setiap saudara. Apapun yang saat ini menakutkan, mengkhawatirkan, apapun saat ini yang mengancam kehidupan saudara, dengar saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyelamatkan ketika kita datang berseru kepada Dia. Ketika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, maka Dia akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan saudara, baik untuk kehidupan sementara di dunia ini, Dia yang memberi keselamatan bagi kita, dan baik untuk kehidupan yang akan datang, Dialah yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Artinya saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka firman Allah ini menegaskan bahwa Dia akan menyelamatkan setiap kita. Itu yang pertama. Jika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama di ayat 17 tadi dikatakan, maka Tuhan menyelamatkan.
Lalu kemudian yang kedua saudara, yang Tuhan kerjakan ketika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan berseru kepada Tuhan. Ayat 18 dikatakan, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ketika berseru kepada Tuhan dalam segala situasi, baik pagi, petang, tengah hari, kita berseru dan terus berseru kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita, maka firman-Nya menegaskan bahwa Dia Allah yang mendengarkan kita yang berseru kepada Dia. Ketika saya dan saudara berseru kepada Dia dalam segala situasi yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, Dia hadir untuk mendengar seruan-seruan kita. Dia Allah yang peduli kepada saya, saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan Dia Allah yang mendengarkan seruan kita kepada Dia. Dan Dia Allah yang peduli dan mendengarkan tangisan kita kepada Dia. Saat ini, apa yang menjadi seruan saudara kepada Tuhan? Apa yang menjadi tangisan saudara kepada Tuhan? Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, karena Dia Allah yang mendengarkan seruan-seruan saudara kepada Dia. Jadi jangan pernah hidup dalam kekhawatiran, jangan pernah dikuasai oleh kekhawatiran. Saat begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan di dalam hidup ini, larilah kepada Tuhan dan berserulah kepada Dia. Ceritakan segalanya kepada Dia, maka Dia Allah yang menyelamatkan. Berserulah kepada Dia dan ceritakan segala sesuatunya kepada Dia, maka Dia Allah yang akan mendengarkan setiap saudara. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia adalah di mana Dia berkata, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Wow, saudara. Di sini Daud menceritakan satu keadaan yang benar-benar tidak seimbang. Dan sama sekali tidak seimbang, saudara. Karena dikatakan bahwa musuhnya berduyun-duyun melawan dia. Dia diserang oleh berduyun-duyun orang yang melawan dia. Artinya dia punya begitu banyak musuh yang hendak menyerang dia, yang hendak membinasakan dia. Tetapi dalam situasi itu, saudara bisa bayangkan, di mana ada situasi yang menakutkan, ada begitu banyak orang sedang berjuang untuk membinasakan dia, untuk menghancurkan hidupnya. Namun demikian, saudara, dalam situasi yang mengerikan itu dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian, saudara, apa yang terjadi? Di ayat 19 ini dikatakan, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Saudara, Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan membebaskan Daud ketika dia diserang dari berbagai sisi oleh musuh-musuhnya. Namun demikian, saudara, dalam situasi itu yang sangat berat itu, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu memohon kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Dan ketika mereka berseru, dan ketika dia berseru kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, di sanalah Allah mengerjakan pembebasan. Allah mengerjakan kebebasan dalam kehidupan Daud. Tuhan bebaskan dia, sekalipun sepertinya tidak mungkin dia mengalami kebebasan dari ancaman musuh, tetapi dia Allah yang membebaskan Daud.
karena Dia Allah yang berkuasa untuk membebaskan. Hari ini saudara, demikian dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang mengerjakan pembebasan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan bahwa serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Dan kemudian Daud memberi contoh bahwa sekalipun dia ada dalam kesesakan, dia begitu cemas dengan situasi yang ada sekarang ini, dengan kondisi yang ada sekarang ini, saudara. Namun dia berseru kepada Tuhan. Namun dia menangis di kaki Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika dia berseru dan menangis kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan mengerjakan keselamatan di dalam hidupnya, saudara. Selain itu, Tuhan juga mendengarkan seruan-seruannya. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan mengerjakan kebebasan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, sebagai aplikasinya bagi saya dan saudara hari ini, apapun situasi kehidupan kita, saudara, jangan khawatir, jangan cemas, jangan hidup dalam ketakutan. Sekalipun hari ini ada begitu banyak hal yang bisa menjadi alasan saya dan saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi hiduplah bebas dari kekhawatiran. Di ayat 23 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Di ayat 17 dikatakan bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga bahwa di ayat 18, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengarkan suaraku. Jadi saudara, bagaimana cara kita menyerahkan kepada Tuhan segala aspek kehidupan kita supaya kita tidak terjebak dalam ketakutan dan kekhawatiran? Adalah yang pertama, berserulah kepada Allah. Berserulah kepada Allah. Menangislah di kaki Tuhan apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Kemudian apapun yang saudara alami, apapun yang saudara alami, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Saudara akan menyaksikan bagaimana Ia mendengarkan suara saudara, dan saudara akan menyaksikan bagaimana Dia membebaskan saudara dari serangan musuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, yang menjadi renungan harian kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup menerapkan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, di mana mereka telah mendengarkan renungan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan supaya anak-anak-Mu bebas dari kekhawatiran, supaya mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Dan kami telah belajar dari firman-Mu bagaimana umat-umat-Mu menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan, yaitu dengan mereka berseru kepada Tuhan dan dengan mereka menangis di kaki Tuhan.
dan jaminan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau menyelamatkan mereka, Engkau mendengar mereka, dan Engkau membebaskan mereka. Biarlah itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana mereka mengalami perkara yang dahsyat ketika mereka menerapkan firman-Mu. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka. Mereka bebas dari kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dan biarlah janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar lagi juga hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala aktivitas mereka, beban persoalan kehidupan mereka, pergumulan mereka. Hamba akan menopang mereka berdoa ya Tuhan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau tetap hadir bersama kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka, dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka,
untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga,
Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu sedang dalam pengangguran, oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anakmu, karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anakmu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anakmu ya Tuhan. Setiap anak-anakmu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anakmu. Dan jika ada saat ini anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anakmu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anakmu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anakmu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anakmu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anakmu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Berkati semua keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anakmu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.